warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu sholat tarawih itu namanya bukan tarawih. Awal pertama kali disyariatkan sholat tarawih itu namanya Qiyam Ramadan. Nama tarawih belakangan munculnya. Jadi nyampe ntar sama tema kita ini. Jadi awal kali Qiyam Ramadan itu dilaksanakan memang tidak berjamaah model begini. Jadi waktu datang itu perintah puasa dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad lalu bilang kepada para sahabatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, "Syahrul Ramadan iftaradallahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan ini Allah wajibkan kepada kalian siamnya, puasanya di siang hari, wasanantu lakum qiyamah, dan aku Nabi Muhammad SAW aku menyunahkan, menganjurkan, mensunahkan untuk kalian semua qiyam Ramadan. Qiyam menghidupi malam-malam Ramadan dengan ibadah sholat. Jadi dulu namanya Qiyam Ramadan. Setelah disebut begini oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang ketika datang itu malam Ramadan, jadi dari pagi dia puasa, maghrib berbuka, ketika datang itu malam, mereka menghidupi malam-malam Ramadan dengan sholat. Cuman sholatnya ada yang di rumah, ada yang di Masjid Nabawi. Jadi sahabat Nabi sama kita yang mirip-mirip. Ada yang rumahnya rada lega, bisa nampung anak, istri, bahkan budaknya juga ikut sholat di rumah berjamaah. Tapi kan di antara sahabat ada juga yang rumahnya itu model RSSS. S-nya ada berapa tuh? Rumah sangat strategis sekali. Tahu gak strategis? Soalnya kemana-mana dekat. Kamar mandi dekat, ke kamar tidur dekat, dapur dekat, ruang tamu dekat. Itu namanya kalau tempat kemana-mana dekat namanya apa tuh? Strategis. Ya benar tuh. Rumah sangat strategis sekali. Itu bininya lagi masak di dapur, lakinya lagi tidur, bangun laki pakai kaki nyampe itu bininya. Mentok sono, mentok sini. Saking dekatnya itu. Atau bisa juga strategis loh. sangat sederhana. Nah orang-orang kayak begini nggak susah kalau sholat di rumah. Akhirnya mereka datang ke Masjid Nabawi. Yang kata Sayyidah Aisyah, dulu malam-malam Ramadan orang sholat di Masjid Nabawi itu auzaan, mencar-mencar. Tahu gak mencar-mencar? Nah, bisa-bisa kayak waktu corona kemarin tuh, ya mencar. Jadi kagak enak ingetnya kan ya. Yang Jumatan libur kan sini? Alhamdulillah. Kalau ada saya punya teman Jumatan libur gara-gara corona. Tapi hari Sabtu diajak mancing dia jalan. Waduh. Kalau punya pikiran ya. Tapi orang sini mah nggak begitu ya. Nggak kan ya? Ya alhamdulillah. Sholatnya misa-misa karena emang tidak ada instruksi buat berjamaah dari Nabi Muhammad SAW. Cuman kemudian malam 1, malam 2, malam 3, malam 4 terus sampai akhirnya malam ke-23. Jadi dari awal malam 2 malam pertama sampai malam 22, orang-orang di Masjid Nabawi nggak pernah melihat Nabi sholat di Nabawi. Sampai Nabi Muhammad sholatnya di rumah. Sampai akhirnya Nabi Muhammad malam ke-23 baru tuh masuk Masjid Nabawi. Jadi kalau ibarat ini Masjid Nabawi ini di pengimbaran, Nabi Muhammad masuk dari sebelah kiri. Nah ini kan sebelah kiri ini kan kalau sekarang itu jadi makam Nabi. Emang itu kamar Sayyidah Aisyah tuh. Jadi tembok masjid itu ditutup pakai tirai.
itu untuk keluar masuk itu kamar pertama tuh Sayyidah Aisyah, terus ke belakang tuh istri-istrinya Nabi yang lain. Tiba-tiba malam 23 Nabi Muhammad masuk tuh ke Masjid Nabawi. Cuman masuknya juga gak bilang-bilang, gak direncanain. Jadi pagi-paginya Nabi Muhammad kagak WhatsAppan dulu, memang gak ada. Jadi tiba-tiba aja masuk, orang jadi kaget. Jadi orang-orang yang di Nabawi ketika melihat Nabi Muhammad SAW datang, itu yang lagi sholat dibatalin sholatnya, yang lagi wirid berhenti wirid, semuanya ngikut di belakang Nabi Muhammad SAW sholat. Jadi Nabi Muhammad masuk langsung sholat, orang-orang semua batalin. Jadi orang ada langsung ngikut, karena orang ngucap-ngucap mata dulu, itu benar apa enggak Nabi gitu. Soalnya Nabawi kan gelap, nggak kayak sekarang nih lampu kiri kanan. Dulu Nabawi gelap, belum ada lampu. Ketika ada yang masuk dari sebelah kiri, orang Nabi Muhammad itu ya, nggak deketin semua. Ini kemudian jadi Qiyam Ramadan berjamaah pertama kali dalam sejarah syariat Islam. Gitu, malam ke-23. Jadi kalau kita punya teman, tetangga, kerabat sampai sekarang belum terawih ke sini, jangan-jangan yang mengikuti Nabi aja benar. Cuman belum beres dia ngajinya itu. Jadi baru dengar kita ini doang nih dia. Jadi kata ntar ke malam 23 dah. Malam 23 ngikutin Nabi gitu. Ini Nabi Muhammad SAW sholat diikutin kagak sadar. Nabi Muhammad nggak tahu kalau diikutin karena gelap. Yang pergerakannya juga senyap, enggak kedengaran. Jadi Nabi Muhammad sholat kayak biasa, sebagaimana beliau SAW sholat di rumah kan lama. Yang kata Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad kalau sholat malam tuh berdirinya lama, saking lamanya kakinya sampai memar. Emang lamanya seberapa sih kalau Nabi Muhammad berdiri? Kira-kira 150 sampai 200 ayat tuh Nabi Muhammad bacaan sih. Makanya satu malam itu yang muat buat sholatnya Nabi yang sampai kepada kita di riwayatnya ya kira-kira 8, 10, 12, 13 rakaat gitu. Soalnya Nabi Muhammad berdirinya lama, emang satu malam penuh. Kalau Nabi Muhammad sholat malamnya model kita yang baca kuliah kurbu doang, itu 200 rakaat betul. Iya. Nabi Muhammad bacanya panjang memang. Nah Nabi Muhammad sama nih malam 23 sholat sebagaimana sholatnya di rumah, lama berdirinya panjang. Maka diceritakan bahwa malam 23 itu berhentinya, selesainya sholat bersama Nabi itu sisa sepertiga malam. Jadi bahasa kita udah mau sahur baru beres, jam 3:30 lah begini. Cuman sahabat Nabi sholat lama bareng Nabi emang demen, kagak ada yang ngeluh. Males gua ngikut lagi lah, nggak ada yang bilang gitu. Rugi, tahu lama aku kagak ikut, nggak ada yang bilang gitu itu. Nggak kayak kita, nih imam beda 5 menit dikit sampai ditanyain. Lama banget. Berarti jam 8, sekarang jam 8.45, imam siapa sih tuh? Anaknya siapa sih tuh? Tanya. Ada yang begitu di sini? Ada. Mana orangnya? Kan ya, beda 5 menit dong ditanyain. Tapi sahabat Nabi emang demen sholat sama Nabi Muhammad lama-lama. Sampai akhirnya hari ke-23 orang-orang bilang, ntar malam kena tawi. Memang apa? Nabi Muhammad sholat berjamaah semalam sama kita. Oh berarti Qiyam Ramadan yang Nabi Muhammad bilang itu di Nabawi. Iya berjamaah, harus itu. Makanya malam 24 orang kan kumpul tuh ke Nabawi. Rame itu Masjid Nabawi malam 24. Persis ramenya kayak malam pertama di Indonesia tuh. Sampai ustaznya juga gak bisa masuk gitu, saking ramenya. Kan ya, itu rame bang. Cuman ternyata malam 24 Nabi Muhammad gak keluar. Nabi Muhammad tetap sholat di rumah. Sampai akhirnya paginya ditanyain, Nabi Muhammad kenapa gak keluar? Itu kata Nabi Muhammad, khasyitu an tufrada alaikum fa ashqaqtum, dan gitu. Saya khawatir nanti kalau saya keluar orang nganggapnya wajib. Nanti kalau dianggap wajib berat juga buat kalian gitu. Takut orang nganggap kalau sholat Qiyam Ramadan itu kudu di masjid. Khawatir orang nganggap kalau Qiyam Ramadan itu harus berjamaah. Khawatir orang nganggap kalau Qiyam Ramadan itu emang kewajiban. Begitu Nabi Muhammad khawatir ada anggapan gitu, makanya malam 24
Lihat orang ramai Nabi Muhammad dah nggak keluar dah, supaya anggapan itu hilang. Cuman akhirnya karena Nabi Muhammad malam 24 tidak keluar, tetap di rumah, malam 25 Masjid Nabawi normal lagi. Jadi yang sholat di Nabawi itu yang emang susah sholat di rumah aja gitu ya, kayak biasa lagi. Jadi masih mencar-mencar. Ternyata malam ke-25 Nabi Muhammad masuk lagi Nabawi. Jadi malam 23 keluar ke Masjid Nabawi masuk, malam 24 tetap di rumah, malam 25 Nabi Muhammad masuk lagi Masjid Nabawi. Akhirnya diikutin lagi orang-orang yang lagi sholat wirid semua dibatalin, ikut di belakang lagi. Karena Nabi Muhammad tahu ini bakal diikutin sebagaimana malam 23. Ini malam 25 ini Nabi Muhammad berhentinya lebih cepat. Kalau malam 23 berhentinya sisa sepertiga malam, ini malam 25 Nabi Muhammad berhenti sisanya setengah malam. Jadi kira-kira jam setengah 12 lah, jam 12 tuh berhentinya. Tuh ukuran kita juga masih lama itu jatuhnya kan ya. Cuman kata sahabat ini lebih sebentar daripada malam 23. Makanya karena lebih sebentar, ada salah seorang sahabat Nabi yang nanyain, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari datang ke Nabi Muhammad di beres sholat. Sahabat Abu Dzar bilang, "Ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyatan lail." Artinya tuh kalau bahasa orang keranggan, ya Nabi, sholat lagi nanggung tengah malam mah, sampai malam pun begitu bahasanya. Nabi sholat lagi dah, tanggung banget tengah malam doang, begitu satu malam penuh aja kayak malam gitu. Itu kira-kira kalau Abu Dzar di sini ada yang mau nemenin apa kagak? Orang udah beres pakai suruh pulang gitu. Udah beres masih tanyain lagi. Enggak, cuma sahabat Abu Dzar itu bukan ngomong sendiri, emang beliau ini menyuarakan aspirasi sahabat yang lain. Emang sahabat-sahabat Nabi demen sholat lama-lama bareng Nabi. Makanya agak nyesel, kok kenapa tengah malam doang kita berhenti? Ayo beresin sampai satu malam penuh begitu. Makanya kan kemudian Nabi Muhammad bilang, "Ya Abu Dzar, innal insan," kata sahabat Nabi Muhammad ya, tenang aja Abu Dzar, nyantai. Biarpun kita sholatnya tengah malam, innal insan idza qama ma'al imami hatta yansharif kutibat lahu baqiyatul lail. Bahasa Indonesianya, Abu Dzar tenang aja, walaupun kita sholatnya cuma sampai tengah malam, tapi kalau orang-orang itu sholat bersama imam di malam-malam Ramadan, maka sampai selesai, imamnya selesai baru dia selesai begitu. Jadi imamnya belum selesai dia udah pulang, enggak, imamnya sampai selesai, kutibat lahu baqiyatul lail, maka dia dihitung sebagai orang yang menghidupi satu malam penuh. Jadi maksudnya kata Nabi Muhammad, tenang, walaupun kita sholat cuma sampai tengah malam, karena selesainya bareng sama imam, maka kita dihitung sebagai orang yang beribadah satu malam penuh. Begitu. Ini jadi pelajaran kita nih. Jadi walaupun imam berhenti sholatnya jam 8:30, kita dihitung sebagai orang yang sholat satu malam penuh, karena ngikutin imam sampai selesai. Gitu. Makanya saya pesen nih, ibu-ibu, bapak-bapak, nanti imam selesai tarawih jangan pulang, karena belum selesai. Selesainya itu setelah sholat witir. Jadi witir bersama imam. Biar apa witir bersama imam? Pertama ngikutin Nabi. Nabi Muhammad nyuruh kalau sholat bareng imam sampai beres. Imam jangan ditinggal, kesian gitu. Takutnya kalau bisa pulang, nggak ada yang nuntut. Jadi yang kedua, ini biar dapat ibadah satu malam penuh. Kan jarang-jarang kita dihitung sebagai orang yang ibadah satu malam penuh, kan ya. Kemudian yang ketiga, manfaatkan waktu untuk bisa sholat witir, di mana kita jarang-jarang bisa sholat witir kecuali di Ramadan. Maka itu jangan ninggalin imam. Orang bilang, "Ustaz, saya mau witir di rumah, saya mau sholat tahajud." Nggak apa-apa. Sholat tahajud ya sholat tahajud nanti sebelum sahur, tapi witir tetap bersama imam di awal malam. Emang boleh? Boleh.
Tidak ada satupun ulama yang mengatakan orang kalau mau sholat tahajud itu syaratnya kagak witir dulu di awal. Nggak ada yang bilang begitu. Siapapun orang kalau bangun tengah malam udah witir atau belum witir boleh dia sholat tahajud. Kalau dia sudah witir kagak usah witir lagi. Kalau belum witir dia witir nanti setelah sholat tahajud. Begitu. Jadi jangan, ini kan lebih tenang kita. Ini pulang kalau beres sholat bersama imam, pulang ke rumah kan enak. Mau nurusin makan buka puasa masih ada. Enggak khawatir besok bisa bangun malam apa enggak nih, soalnya belum sholat witir kan gitu. Kalau kita belum sholat witir udah pulang, bilangnya ntar Ustaz saya mau sholat tahajud sekalian witir. Emang yang jamin besok bakal bangun siapa? Siapa yang bisa bangun? Ya bangun, cuman bangunnya jam 4.38, tinggal semenit lagi tuh subuh kan ya, sahur kagak bisa, tahajud kagak dapat, witir udah lewat. Mending sekarang sholatnya gitu. Jadi setelah selesai semua kan enak, udah dicatat sama malaikat tuh, bulan bin bulan 1 malam penuh, kan tidur juga enak kan begitu. Tidur bisa ngebanggain kita, alhamdulillah walaupun tidur udah dapat pahala semalam penuh begini. Jangan bikin status, jangan, itu belagu namanya. Cuman itu sebuah keutamaan bagi kita, bagi yang sholat sholat bersama imam sampai selesai. Jadi sejak saat ini sampai seterusnya jangan pulang sebelum witir bersama imam. Nanti setelah Ramadan juga sama, sholat isya berjamaah bersama imam sampai selesai. Artinya sebisa mungkin jangan sampai meninggalkan berjamaah bersama imam di sholat-sholat malam hari seperti isya dan juga waktu subuh. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.